Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami dengan materi akhlak. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa mawalah. Yang sama-sama kita muliakan guru pembimbing kita, Bapak dosen Mutasir, dan yang sama kami banggakan yaitu kawan-kawan sekalian. Masuklah kita ke cara pembahasan yaitu pengertian akhlak. Sebelum mempelajari akhlak secara lengkap, terlebih dahulu kita harus mengerti apakah arti akhlak itu. Akhlak berasal dari bahasa Arab, berbentuk jamak dari khuluqan, yang berarti budi pekerti, sopan santun atau tata krama. Sedangkan menurut istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri kita, mendorong untuk melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir dan mempertimbangkan terlebih dahulu. Secara bahasa, pengertian akhlak diambil dalam bahasa Arab yang berarti satu, perangai, tabiat atau adat yang disebut dengan diambil dari kata dasar khuluqan. Sementara yang kedua ialah kejadian, buatan atau ciptaan, diambil dari kata khalqun. Secara etimologis, akhlak adalah menurut Ibnu Makawih dalam bukunya Tadhib al-Akhlaq, beliau mendefinisikan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa terlebih dahulu melalui pemikiran dan pertimbangan. Sedangkan menurut Imam Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa akhlak adalah gambaran atau tingkah laku dalam jiwa yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatannya dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran pertimbangan. Dari dua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perbuatan atau sikap dapat dikategorikan akhlak apabila memenuhi kriteria sebagai berikut ini. Yang pertama, kriteria yang pertama yaitu perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga telah terjadi kepribadiannya. Yang kedua, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran. Yang ketiga, perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya tanpa paksaan atau tekanan dari luar. Yang keempat ialah perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena sandiwara. Yang B yaitu dasar hukum akhlak. Dasar hukum akhlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkah laku Nabi Muhammad merupakan contoh suri tauladan bagi umat manusia. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu dari suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah Ta'ala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Ahzab ayat 21. Dalam Al-Quran banyak yang mengambungkan pesan akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran banyak yang mengandung pesan akhlak yang mulia. Misalnya, pesan akhlak yang terdapat pada perintah sholat yang agar manusia dapat menjauhi diri dari perbuatan keji dan mungkar. Seperti firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih besar keutamaannya daripada beribadat yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45. Selain itu, dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa salat yang diterima oleh Allah adalah salat yang mendorong pelakunya merendahkan diri di hadapan Allah, tidak bersikap sombong terhadap sesama manusia, tidak keras menentang perintah Allah, melainkan salat yang menghasilkan sikap ingat kepada Allah, menaruh rasa kasih sayang kepada Allah, menaruh rasa kasih sayang kepada orang miskin, orang terlantar dan terlantar dalam perjalanan, janda dan orang yang ditimpa kesusahan. Bukhari, hadis riwayat Bukhari Muslim.
Pesan Allah yang terdapat pada perintah puasa yaitu agar manusia senantiasa bertakwa kepada Allah, dapat mengendalikan diri dari dorongan hawa nafsu, menimbulkan sifat iba dan kasih sayang kepada orang yang hidupnya dalam kekurangan, menjaga dirinya dari perbuatan yang keji, tidak mau mengadakan pertengkaran dan lain sebagainya. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa orang yang tidak meninggalkan kata-kata bohong dan senantiasa berdusta, maka nilai pahala puasa orang yang demikian itu tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh saudari kami, Rima Mariska. C. Tujuan akhlak. Tujuan akhlak secara umum adalah agar terciptanya kehidupan yang tertib, damai, harmonis, dan saling tolong-menolong. Coba kalau kita membiasakan akhlak yang mulia, pasti akan dicintai oleh Allah, oleh Rasul-Nya, oleh sesama masyarakat, dan dicintai oleh makhluk Allah yang lainnya. Misalnya, jika kita selalu menjalankan perintah Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan balasan surga di akhirat nanti. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surah At-Tolak ayat 2. Begitu juga jika kita taat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaat dan pertolongannya di hari kiamat. Rasulullah bersabda, barang siapa yang cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Jika kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia, maka kita akan mendapatkan penghargaan, penghormatan, dan pertolongan ketika menghadapi musibah. D. Pembagian akhlak. Jika dilihat dari sifatnya, akhlak dibagi menjadi dua, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. 1. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mahmudah. Akhlak terpuji merupakan perbuatan yang dilakukan menurut akal dan syariat Islam. Sebagai seorang muslim, kita harus mempunyai akhlak terpuji, karena akhlak terpuji merupakan sifat Rasulullah yang harus kita teladani. Dengan meneladani akhlak terpuji, kita bisa menjaga harga diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Akhlak terpuji misalnya cinta Allah dan Rasul-Nya, berbakti kepada orang tua, menyantuni fakir miskin, menyantuni anak yatim, bersikap jujur, sabar, tawakal, rajin, ramah, hemat, optimis, ridho terhadap pemberian Allah, pemaaf, kasih sayang, menepati janji, menjauhkan diri dari makanan haram, menyayangi binatang, dan lain sebagainya. Sifat-sifat terpuji inilah yang harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya kami akan menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran Surah At-Tin ayat 4-6. Akhlak tercela. Akhlak tercela dalam bahasa Arab sering disebut dengan akhlakul mazmumah. Akhlak tercela merupakan segala perilaku atau perbuatan yang tidak terpuji. Sebagai seorang muslim, kita tidak patut berakhlak tercela. Sebaliknya, kita patut berakhlak terpuji dan mulia. Untuk itu kita perlu mengetahui apa saja yang termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela itu banyak sekali macamnya. Ada yang bersifat buruk bagi diri sendiri maupun buruk bagi orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia ditunjuki dua pilihan jalan, yaitu fujur, jahat, dan takwa. Firman Allah yang artinya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Quran Surah Asy-Syams ayat 8. Orang-orang yang memilih jalan fujur akan mencerminkan akhlak tercela dalam hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang mengambil jalan takwa akan menampakkan akhlak terpuji di setiap perangai dan tingkah laku. Selain itu, ada pula akhlak tercela yang bersifat merugikan orang lain atau buruk bagi kehidupan dalam masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam Al-Quran yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah
yang dengan mempergunakan namanya, kamu, saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 1. Hubungan akidah dengan akhlak. Akidah adalah gudang akhlak yang kokoh. Ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh kepada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Akhlak mendapat perhatian istimewa dalam akidah Islam. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Islam menggabungkan antara agama dan hak dan akhlak. Menurut teori ini, agama menganjurkan setiap individu untuk berakhlak mulia, menjadikan sebagai kewajiban taklif di atas pundaknya yang dapat mendatangkan pahala atau siksa baginya. Atas dasar ini, agama tidak mengutarakan akhlak semata tanpa dibebani rasa tanggung jawab. Bahkan agama menganggap akhlak sebagai penyempurna ajaran-ajarannya, karena agama tersusun dari keyakinan atau akidah dan perilaku. Oleh karena itu, akhlak dalam pandangan Islam harus berpijak pada keimanan. Iman tidak cukup disimpan di dalam hati, namun juga harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk akhlak yang baik. Dengan kata lain, bahwa mempergunakan dan menjalankan bagian akidah dan ibadah perlu pula berpegang kuat dan teguh dalam mewujudkan bagian lain yang disebut dengan bagian akhlak. Sejarah risalah ketuhanan dalam seluruh prosesnya telah membuktikan bahwa kebahagiaan di segenap lapangan kehidupan hanya diperoleh dengan menempuh budi pekerti atau berakhlak mulia. Hasbi As-Siddiq di dalam bukunya Al-Islam mengatakan bahwa kepercayaan dan budi pekerti dalam pandangan Al-Quran hampir dihukum satu, dihukum setaraf, sederajat. Lantaran demikian, Tuhan mencurahkan kehormatan kepada akhlak dan membesarkan kedudukannya. Bahkan Allah memerintahkan seorang muslim untuk memelihara akhlaknya dengan kata-kata perintah yang pasti, terang dan jelas. Para muslim tidak dibenarkan sedikit untuk menyanyiakan akhlaknya, bahkan tidak boleh memudah-mudahkannya. Akidah tanpa akhlak adalah seumpama sebatang pohon yang tidak dapat dijadikan tempat berlindung di saat kepanasan, dan tidak pula ada buahnya yang dapat dipetik. Sebaliknya, akhlak tanpa akidah hanya merupakan layang-layang bagi benda yang tidak tetap, yang selalu bergerak. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap pendidikan akhlak. Rasulullah SAW menegaskan bahwa kesempurnaan iman seseorang terletak pada kesempurnaan dan kebaikan akhlaknya. Sabda beliau, orang mukmin yang sempurna imannya ialah mereka yang paling bagus akhlaknya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, untuk melihat kuat atau lemahnya iman dapat diketahui melalui tingkah laku atau akhlak seseorang. Seseorang karena tingkah laku tersebut merupakan perwujudan dari imannya yang ada di dalam hati. Jika perbuatannya baik, pertanda ia mempunyai iman yang kuat, dan jika perbuatan buruk, maka dapat dikatakan ia mempunyai iman yang lemah. Dengan kata lain, bahwa iman yang kuat mewujudkan akhlak yang baik dan mulia, sedang iman yang lemah mewujudkan akhlak yang jahat dan buruk. Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan
bahwa iman yang kuat itu akan melahirkan perangai yang mulia, dan rusaknya akhlak berpangkai dari lemahnya iman. Orang yang berperangai tidak baik dikatakan oleh Nabi sebagai orang yang kehilangan iman. Beliau bersabda, malu dan iman itu keduanya bergandengan. Jika hilang salah satunya, maka hilang pula yang lain. Hadis riwayat Hakim. Kalau diperhatikan hadis di atas, nyatalah bahwa malu itu sangat berkaitan dengan iman. Hingga boleh dikatakan bahwa tiap orang yang beriman pastilah ia mempunyai rasa malu, dan jika tidak mempunyai rasa malu berarti ia tidak beriman atau lemah imannya. Akidah erat hubungannya dengan akhlak. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk semua perbuatan. Akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seseorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, sesama manusia maupun lingkungannya. Berbagai amalan perbuatan tersebut akan memiliki nilai ibadah dan terkontrol dan dari berbagai penyimpangan jika diimbangi dengan keyakinan akidah yang kuat. Oleh sebab itu, keduanya tidak dapat dipisahkan, seperti halnya jiwa dan raga. Hal ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mengemukakan bahwa orang-orang yang beriman yang melakukan berbagai amal soleh dan memperoleh imbalan pahala di sisinya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Penghiasan ini dikemukakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal mereka kekal di dalamnya. Mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 107-8. Ayat di atas memperlihatkan betapa pentingnya akidah dan akhlak dengan keterpaduan keduanya. Seseorang yang memperoleh pahala yang besar di sisi Allah dengan jaminan surga Firdaus. Hubungan antara akidah dan akhlak tercermin Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya ialah yang terbaik budi pekertinya. Dasar pendidikan akhlak bagi seorang muslim adalah akidah yang benar, karena akhlak tersiksa dari akidah dan panca dirinya seorang muslim berakidah dengan benar. Niscaya akhlaknya akan benar dan lurus. Begitu pula sebaliknya, jika akidah salah, maka akhlaknya pun akan selalu dengan baik. Seseorang akan bisa memperkuatkan akidah dalam dan bisa menjalankan ibadah baik dan benar, akan mampu memutuskan tauhid ke dalam akhlak yang mulia, akhlakul karim.